Hasil race MotoGP Mandalika 2025 sudah diketahui. Fermin Aldeguer sukses meraih kemenangan perdananya di MotoGP Mandalika, sementara Marquez harus tersungkur sejak awal karena ditabrak Marco Bez. Begini kondisinya sekarang, yuk, simak berita selengkapnya. Pembalap tim Gresini Racing Fermin Aldeguer menjadi pemenang di MotoGP Mandalika 2025 mengungguli Pedro Acosta dan Alex Marquez. Sementara, Marc Marquez gagal finish setelah ditabrak Marco Bezzecchi di lap pertama. Begini update terbaru usai Marc kecelakaan, terlihat tangan kanannya dibalut dan akan langsung terbang ke Madrid untuk melakukan CT scan di bahu kanannya. Memulai balapan dari posisi 9, Marc Marquez melesat ke posisi 7. Namun, ketika melewati tikungan ke-7 di lap pertama, juara MotoGP 2025 ini ditabrak rider Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. Akibatnya, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi terpental ke area gravel atau sebaran pasir di pinggir sirkuit. Efek kedua motor mengalami kerusakan parah, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi kompak tidak melanjutkan balapan. Sementara Marc Marquez melanjutkan catatan buruknya di MotoGP Mandalika. Sejak MotoGP Mandalika 2022, Marc Marquez belum pernah meraih poin di main race atau balapan utama. Sirkuit Mandalika seperti memberi kutukan tersendiri bagi pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez. Tak hanya Marquez, Bagnaia yang berada paling belakang juga ikutan terjatuh pada lap ke-9 di turun 17. Lintasan Mandalika seakan-akan memang tak mau bersahabat dengan tim Ducati Lenovo tersebut. Bagaimana tidak? Mulai sejak hari pertama tidak ada satupun rider Ducati pabrikan itu tembus teratas apalagi Bagnaia. Perubahan signifikan yang dialami Francesco Bagnaia dari luar biasa di IP Jepang ke mengenaskan lagi di IP Indonesia makin mengundang tanda tanya. Francesco Bagnaia seperti kembali ke setelan pabrikan musim ini saat gagal bersaing dalam balapan sprint MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Bagnaia finish ke-14 paling belakang. Jangankan membuntuti lawan, dia tertinggal 13 detik dari pembalap di depannya. Dengan pemenang, dia tertinggal 30 detik alias lebih dari 2 detik per putaran. Level amatir itu jelas sulit diterima akal sehat dari seorang juara dunia 2 kali seperti Bagnaia meski saat balapan dia tidak terjatuh ataupun tampil dengan menanggung cedera. Bagnaia sendiri sudah kesulitan menjawab pertanyaan sejak awal pekan. Terutama soal perubahan yang membuat dia tampil begitu kuat pada IP Jepang tetapi kembali kesulitan di IP Indonesia. Bagnaia mengatakan bahwa keterpurukannya di Mandalika bukanlah hanya masalah teknis, melainkan ada hal lain yang berada di luar kendalinya. Meskipun kami menemukan keseimbangan yang tepat di Jepang namun tidak di sini. Ada yang tidak beres, motornya sama secara teori, tetapi dalam praktiknya saya tidak tahu. Sensasinya tentu saja tidak sama, ujar Bagnaia. Bagnaia tidak memiliki penjelasan yang jelas tentang apa yang terjadi padanya di Indonesia, di mana ia sama sekali tidak nyaman dengan motornya. Kesulitan dalam beradaptasi dengan motor baru Ducati Desmo EP25 membuat aura Bagnaia sebagai rider nomor 1 di Ducati hilang begitu saja. Melansir dari motorsport.com, manajer tim Ducati, Davide Tardozzi menegaskan mesin dan sasis motor Bagnaia sama persis seperti rekan setimnya yaitu Marc Marquez dan sama sekali tidak ada perbedaan sama. Tak hanya Bagnaia, rekan setimnya, Marc Marquez juga, mengutarakan kesulitannya dalam menghadapi MotoGP Indonesia 2025 di depan Dani Pedrosa. Si alien merasa belum menemukan sensasi terbaiknya di atas motor Desmo EP25 hingga berakhirnya sprint race kemarin. Mandalika masih menjadi lintasan tersulit untuk ditaklukkan rider yang pada pekan sebelumnya itu berpesta mengunci gelar juara dunia. Di hadapan Little Spaniard yang menjadi komentator untuk DAZN, Marquez merasa dia mengalami akhir pekan yang buruk sepanjang musim ini di Mandalika. Ungkapan itu seolah menggambarkan rasa frustrasi Marquez terhadap lintasan sepanjang 4,3 km itu yang belum berhasil ditaklukkan. Ya, sejak masuk kalender MotoGP pada musim 2022, sosok yang identik dengan nomor 93 itu tak sekalipun mampu merampungkan lomba di sini. Marquez tak menampik 2 kecelakaan yang dia alami pada hari pertama pada hari Jumat sedikit mengubah mentalitas juangnya. Peraih 7 gelar juara dunia itu merasa ada karakter yang hilang dalam dirinya, terutama mengenai gaya balapnya di Mandalika. Ini akhir pekan terburuk musim ini, terutama dari sisi feeling di atas motor, kemarin memang agak sulit bagi saya, tetapi 2 kecelakaan itu, terutama yang kedua sangat menguras kepercayaan diri saya, kata Marquez dilansir dari Motosan. Hampir seluruh pembalap motor Ducati mengalami kesulitan dan menderita di sirkuit Mandalika. Sejak dimulainya sesi balapan pada Jumat kemarin, tidak ada pembalap yang menggunakan motor Ducati yang mampu menempati posisi teratas. Melihat situasi ini, Jorge Lorenzo mengaku terkejut sekaligus lega.
Lorenzo menyambut baik fakta tersebut karena membuktikan ada sirkuit yang ternyata tak bersahabat untuk motor Desmosedici milik Ducati. Dominasi Ducati, yang biasanya terlihat di sebagian besar seri, seolah hilang di sirkuit sepanjang 4,301 km ini. Terbukti, para penunggang Ducati termasuk juara musim ini, Marc Marquez terlihat tak berkutik dan kesulitan menunjukkan kecepatan terbaiknya. Jorge Lorenzo, yang terbiasa melihat Ducati mendominasi hampir di setiap lintasan, merasa heran dengan pemandangan di Mandalika. Secara spesifik Lorenzo menyoroti insiden yang dialami Marc Marquez. Ia mengomentari Marquez yang sempat terjatuh 2 kali selama sesi praktis, menilai bahwa cengkeraman motor Marquez memang lemah ketika mengalami hitside di sirkuit Mandalika. Baik. Dua pembalap Ducati Lenovo akhirnya untuk pertama kali berhasil finish di urutan pertama dan kedua dalam sebuah balapan pada MotoGP 2025. Francesco Bagnaia berhasil finish pertama sementara Marc Marquez kedua dalam sprint di sirkuit Motegi, Jepang kemarin. Kelegaan dirasakan setelah Bagnaia akhirnya bisa tersenyum setelah masa-masa sulit yang dialami hampir sepanjang musim. Bagnaia tampil sempurna pada hari Sabtu setelah meraih pole position dan mengamankan poin penuh pada sprint. Suasana haru langsung terasa di garasi Pecco Bagnaia setelah berhasil memenangkan balapan yang berlangsung 12 lap itu. Hasil tersebut sekaligus juga merupakan kemenangan perdana Bagnaia pada sprint musim ini. General Manager Ducati Corse, Luigi Daligna untuk sementara bisa melepaskan beban berat setelah sprint MotoGP Jepang 2025. Ini adalah kemenangan ganda yang fantastis, saya benar-benar senang untuk Pecco dan timnya, karena ini adalah bulan-bulan yang sulit dan rumit, kata Gigi Dall'Igna kepada Sky Sports Italia. Insinyur asal Veneto, Italia, menyebut kemenangan tersebut pantas dirayakan. Pasalnya, kesulitan yang dialami Bagnaia turut memengaruhi reputasi pengembangan motor pada Ducati musim. Kesuksesan Ducati dianggap lebih disebabkan penampilan fantastis Marc Marquez yang membuat perbedaan besar atas kompetitornya. Secara terpisah, Bagnaia mengungkapkan alasan dirinya membutuhkan waktu cukup lama untuk memperbaiki motor dan bagaimana bisa beradaptasi. Terobosan yang dinanti baru didapatkan Bagnaia dan Ducati saat tes tengah musim di sirkuit Misano pada 15 September lalu. Tes Misano menjadi tes tengah musim yang ketiga setelah Jerez dan Aragon. Pada akhirnya, selalu di momen-momen paling sulitlah kita menemukan hal-hal terbaik, kata Bagnaia kepada Sky Sports Italia, dilansir via Crash.net. Bagnaia kini fokus menatap sisa-sisa balapan dan menyelesaikan musim ini dengan sebaik mungkin. Terlepas dari itu, Marquez memuji penampilan apik rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang akhirnya meraih kemenangan perdana pada sprint musim ini. Bagnaia menang dengan selisih 1,8 detik atas Marquez yang finish kedua setelah tak tersentuh dari start hingga finish. Kami memiliki margin yang cukup besar namun startnya tidak terlalu bagus, karena saya ingin bermain aman. Saya tidak menyangka Acosta akan menyalip dari luar. Pecco melakukan balapan yang sangat bagus, kami cukup baik, kata Marquez dilansir dari Motosan. Sementara itu, sebelum balapan dimulai bendera putih telah diangkat Alex Marquez karena pesimistis dengan peluangnya untuk mengubah situasi saat ini. Kemenangan tidak cukup bagi Alex karena harus dibarengi dengan kegagalan Marquez untuk finish kedua untuk memperpanjang perburuan gelar. Marc akan menjadi juara besok dalam balapan yang normal. Saya sebagai orang yang realistis, akan berusaha berada di sekitar posisi ke-6, ungkap Alex. Saya harus melupakan apa yang dipertaruhkan dan fokus pada balapan, yang merupakan hal yang saya kuasai, tegas Alex dilansir dari Motosan. Meski gagal mendapatkan podium, Joan Mir merasa cukup senang bisa bertarung melawan Marquez yang menunggangi motor terkuat di lintasan pada sprint Jepang kemarin. Mir bahkan dapat mengimbangi dan mengatasi tekanan Marquez setidaknya selama 7 lap. Sebagaimana kita ketahui bersama, Marquez sempat berhasil menyalip Mir 2 kali tetapi Mir segera kembali merebut posisinya. Pada akhirnya Joan Mir harus rela kehilangan posisi ketiga saat Marquez menyalip di tikungan ke kanan saat sprint menyisakan 5 lap lagi. Ini adalah pertarungan pertama yang bisa saya lakukan dengan Marc sejak dia pindah ke Ducati. Pertarungan seperti ini yang saya butuhkan, ucap Mir. Marc dan Pecco berada di level yang berbeda, namun bisa bersaing dengan orang-orang ini sangat bagus untuk kondisi mental saya, ungkap Mir dilansir dari Motorsports. Walaupun akhirnya mendapat hasil kompetitif setelah lebih sering gagal finish musim ini, Mir mengakui masih ada kendala yang terjadi pada motornya. Mir juga optimistis masih mampu berjuang untuk meraih podium pada balapan panjang dengan start dari posisi kedua.